Apakah Anda tahu, seorang pria berusia 71 tahun meninggal dalam tidurnya tadi malam. Keluarganya sangat terkejut, karena sehari sebelumnya, ia terlihat baik-baik saja. Tidak ada masalah kesehatan yang berarti. Malam itu seperti malam biasa lainnya. Tetapi keesokan paginya, ia tidak pernah bangun. Apa yang sebenarnya terjadi? Bisakah hal itu dicegah? Faktanya, setelah usia 70, beberapa kebiasaan sebelum tidur dapat membahayakan kesehatan Anda secara diam-diam, meningkatkan resiko masalah serius seperti stroke, serangan jantung, dan bahkan kematian mendadak. Dan yang lebih buruk, kebanyakan orang tidak menyadari bahwa mereka melakukan kesalahan ini. Dalam artikel ini, kita akan membahas 4 kebiasaan malam yang harus Anda hindari jika sudah berusia di atas 70 tahun. Ini adalah rutinitas kecil yang tampaknya tidak berbahaya, tetapi bisa berdampak besar pada kesehatan dan umur panjang Anda. Beberapa di antaranya mungkin mengejutkan Anda, sementara yang lain mungkin sudah Anda lakukan selama bertahun-tahun tanpa berpikir panjang. Di akhir artikel ini, Anda akan memiliki pengetahuan yang dibutuhkan untuk melindungi diri sendiri, meningkatkan kualitas tidur, dan bangun setiap pagi dengan merasa lebih kuat dan sehat. Tetaplah bersama saya sampai akhir, karena kebiasaan terakhir adalah sesuatu yang tanpa disadari sering dilakukan oleh banyak lansia setiap malam, dan itu bisa membahayakan mereka. Anda juga akan belajar apa yang bisa dilakukan sebagai gantinya untuk memastikan tidur yang lebih aman dan sehat. Mari kita mulai. 1. Makan besar terlalu larut malam. Salah satu kebiasaan tidur yang paling umum namun berbahaya setelah usia 70 adalah makan besar terlalu dekat dengan waktu tidur. Anda mungkin berpikir itu tidak berbahaya. Mungkin Anda sudah melakukannya selama bertahun-tahun tanpa masalah. Namun, seiring bertambahnya usia, tubuh kita tidak lagi memproses makanan seperti dulu. Apa yang Anda makan sebelum tidur, dan yang lebih penting, kapan Anda makan, dapat secara signifikan mempengaruhi kualitas tidur, kesehatan jantung, dan bahkan resiko komplikasi mendadak di malam hari. Pikirkan saja, saat Anda masih muda, Anda mungkin bisa makan malam besar larut malam dan tidur nyenyak. Namun setelah usia 70, metabolisme Anda melambat, sistem pencernaan tidak seefisien dulu, dan tubuh membutuhkan waktu lebih lama untuk memecah makanan. Hal ini dapat menyebabkan asam lambung, tidur yang terganggu, dan bahkan peningkatan tekanan darah, yang semuanya terkait dengan resiko serangan jantung dan stroke yang lebih tinggi saat tidur. Jika Anda pernah terbangun di tengah malam dengan nyeri ulu hati, ketidaknyamanan, atau jantung berdebar kencang, kemungkinan besar kebiasaan makan larut malam Anda lah penyebabnya. Inilah yang terjadi ketika Anda makan besar tepat sebelum tidur. Alih-alih tubuh fokus pada tidur nyenyak yang memulihkan, ia justru sibuk mencerna. Lambung Anda memproduksi asam, usus Anda bekerja lembur, dan detak jantung Anda tetap tinggi, padahal seharusnya melambat. Ini menciptakan reaksi berantai dalam tubuh Anda, membuat Anda berada dalam kondisi tidur yang lebih ringan dan gelisah, serta meningkatkan kemungkinan kejadian kardiovaskular mendadak. Sebagai contoh, katakanlah Anda menikmati camilan larut malam, mungkin sepiring besar pasta atau burger berminyak sebelum tidur. Anda mungkin merasa kenyang dan puas, tetapi saat Anda berbaring, tubuh Anda kesulitan menahan asam lambung pada tempatnya. Asam bisa naik ke kerongkongan, menyebabkan ketidaknyamanan, batuk, atau bahkan sensasi tersedak yang membuat Anda terbangun. Seiring waktu, refluks asam kronis atau GERD dapat melemahkan otot-otot di tenggorokan dan saluran udara Anda, meningkatkan resiko pneumonia aspirasi, infeksi paru-paru serius yang bisa mematikan bagi lansia. Lebih buruk lagi, makan terlalu larut malam dapat menyebabkan lonjakan kadar gula darah. Jika Anda menderita diabetes atau beresiko, kebiasaan ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan glukosa, membuat tubuh Anda lebih sulit mengatur gula darah saat tidur. Penelitian menunjukkan bahwa lansia yang sering makan larut malam memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk mengembangkan gangguan metabolisme yang berkontribusi pada penyakit jantung. Jadi apa yang harus Anda lakukan sebagai gantinya? Cobalah untuk menyelesaikan makan terakhir Anda setidaknya 3 hingga 4 jam sebelum tidur. Ini memberi tubuh Anda waktu yang cukup untuk mencerna dengan baik sebelum Anda berbaring.
Jika Anda membutuhkan camilan sebelum tidur, pilihlah sesuatu yang ringan dan mudah dicerna, seperti segenggam kacang, sepotong kecil buah, atau secangkir teh herbal hangat. Pilihan ini justru dapat meningkatkan kualitas tidur tanpa membebani sistem pencernaan Anda. Ingat, tubuh Anda bekerja berbeda sekarang dari puluhan tahun yang lalu. Dengan membuat penyesuaian sederhana pada jadwal makan Anda dapat secara signifikan menurunkan risiko masalah kesehatan malam hari, meningkatkan kualitas tidur, dan memberikan tubuh Anda istirahat yang benar-benar dibutuhkan. 2. Minum terlalu banyak cairan sebelum tidur. Banyak orang percaya bahwa tetap terhidrasi dengan baik selalu merupakan hal yang baik. Dan meskipun itu benar, minum terlalu banyak cairan, terutama sebelum tidur, justru dapat berbahaya seiring bertambahnya usia. Jika Anda berusia di atas 70 tahun dan sering terbangun beberapa kali di malam hari untuk buang air kecil, mungkin sudah saatnya untuk mempertimbangkan kembali seberapa banyak cairan yang Anda konsumsi di malam hari. Namun, tidur yang terganggu bukanlah satu-satunya kekhawatiran. Kebiasaan ini juga dapat meningkatkan resiko jatuh, masalah jantung, dan bahkan penurunan kognitif seiring waktu. Inilah mengapa hal ini penting. Seiring bertambahnya usia, kandung kemih Anda secara alami menjadi kurang efisien dalam menampung urin untuk jangka waktu yang lama. Otot-ototnya melemah, ginjal Anda terus menyaring cairan di malam hari, dan tubuh Anda menjadi lebih sensitif terhadap sedikit pun cairan dalam sistem Anda. Ini berarti jika Anda minum segelas besar air, teh atau jus sebelum tidur, Anda lebih mungkin terbangun di malam hari dengan keinginan mendesak untuk buang air kecil. Dan meskipun ini mungkin tampak seperti ketidaknyamanan kecil, konsekuensinya bisa jauh lebih serius dari yang Anda kira. Bayangkan ini tengah malam dan Anda tiba-tiba terbangun dengan kandung kemih penuh. Anda mencoba bangun dari tempat tidur dengan tepat, tetapi tekanan darah Anda belum sempat menyesuaikan diri. Ini dapat menyebabkan apa yang disebut hipotensi ortostatis, yaitu penurunan tekanan darah yang tiba-tiba saat Anda berdiri, yang dapat menyebabkan pusing, kepala pusing, dan bahkan pingsan. Banyak lansia mengalami hal ini tanpa menyadarinya. Dan sayangnya, ini adalah salah satu penyebab paling umum dari jatuh berbahaya di malam hari. Perjalanan sederhana ke kamar mandi bisa berubah menjadi kecelakaan yang mengancam nyawa, yang mengakibatkan patah tulang, cedera kepala, atau yang lebih buruk. Selain jatuh, sering buang air kecil di malam hari, atau nokturia, dapat sangat mengganggu siklus tidur Anda. Setiap kali Anda bangun dan menyalakan lampu, otak Anda tertipu dan mengira hari sudah pagi. Ini mengganggu produksi melatonin alami, hormon yang bertanggung jawab untuk tidur nyenyak. Seiring waktu, kualitas tidur yang buruk dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh, meningkatkan tekanan darah, dan bahkan mempercepat penurunan kognitif seiring waktu. Penelitian telah menunjukkan bahwa lansia yang sering terbangun di malam hari memiliki resiko lebih tinggi untuk mengembangkan demensia dan kondisi terkait memori lainnya karena gangguan tidur jangka panjang. Namun, hidrasi tetap penting, jadi apa solusi terbaiknya? Alih-alih memotong cairan sepenuhnya, cobalah menyesuaikan jadwal asupan Anda. Minumlah sebagian besar cairan Anda di siang hari dan kurangi menjelang sore hari. Jika Anda merasa haus di malam hari, minumlah sedikit demi sedikit daripada minum segelas penuh sekaligus. Dan jika Anda minum minuman berkafein seperti kopi atau teh di sore hari, ketahuilah bahwa kafein bertindak sebagai diuretik, meningkatkan produksi urin dan membuat masalah menjadi lebih buruk. Kiat lain, perhatikan sumber cairan tersembunyi dalam diet Anda. Sup, buah-buahan dengan kandungan air tinggi, dan bahkan beberapa obat dapat berkontribusi pada retensi cairan dan meningkatkan kemungkinan Anda terbangun di malam hari. Dengan melakukan penyesuaian kecil namun disengaja, Anda secara dramatis dapat meningkatkan kualitas tidur, mengurangi resiko jatuh di malam hari, dan mendukung kesehatan Anda secara keseluruhan dalam jangka panjang. 3. Tidur di kamar yang terlalu hangat. Kamar tidur yang nyaman dan hangat mungkin terdengar menarik. Tetapi jika Anda berusia di atas 70 tahun, menjaga ruangan Anda terlalu hangat di malam hari dapat secara diam-diam membahayakan kesehatan Anda. Banyak lansia membuat kesalahan dengan menaikkan termostat atau mengenakan selimut tebal. Berpikir itu akan membantu mereka tidur lebih nyenyak.
Namun kebenarannya adalah, tidur di ruangan yang terlalu hangat dapat meningkatkan resiko masalah jantung, dehidrasi, dan kualitas tidur yang buruk tanpa Anda sadari. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita menjadi kurang efisien dalam mengatur suhu. Kemampuan untuk berkeringat dan melepaskan panas menurun, membuatnya lebih mudah bagi suhu tubuh untuk naik terlalu tinggi, terutama saat tidur. Ketika tubuh Anda terlalu panas, jantung harus bekerja lebih keras untuk mendinginkan Anda, yang dapat memberikan tekanan yang tidak perlu pada sistem kardiovaskular Anda. Ini bisa sangat berbahaya bagi lansia dengan kondisi jantung, tekanan darah tinggi, atau masalah sirkulasi. Pikirkan hal ini. Pernahkah Anda terbangun dengan perasaan berkeringat, gelisah, atau bahkan sedikit sesak nafas di tengah malam? Itu adalah tubuh Anda yang berjuang untuk mengatur panas. Penelitian menunjukkan bahwa tidur di ruangan yang hangat meningkatkan resiko dehidrasi, bahkan jika Anda tidak merasa haus. Dehidrasi ringan di malam hari dapat menyebabkan darah menjadi lebih kental, meningkatkan resiko penggumpalan darah, serangan jantung, dan stroke, terutama pada orang dewasa yang lebih tua. Mari kita ambil contoh. Bayangkan seseorang seperti Pak Budi, seorang pensiunan berusia 74 tahun yang suka membaca di tempat tidur sebelum tidur. Dia menjaga kamar tidurnya pada suhu 24 derajat Celcius yang nyaman dan menumpuk selimut tebal untuk tetap hangat. Tetapi malam demi malam, ia merasa gelisah, terbangun bermandikan keringat dan merasa pusing keesokan paginya. Apa yang tidak disadari Pak Budi adalah bahwa lingkungan tidurnya yang hangat mengganggu siklus tidur alami tubuhnya, mencegahnya mencapai tahap tidur nyenyak yang ia butuhkan untuk kesehatan yang optimal. Ruangan yang lebih dingin meningkatkan kualitas tidur yang lebih baik dengan mendorong tubuh untuk secara alami menurunkan suhu inti tubuhnya. Proses ini sangat penting untuk tidur nyenyak yang membantu konsolidasi memori, fungsi sistem kekebalan tubuh, dan umur panjang secara keseluruhan. Lansia yang secara konsisten tidur di lingkungan yang lebih dingin melaporkan bangun dengan perasaan lebih segar, berenergi, dan jernih secara mental. Jadi, berapa suhu tidur yang ideal? Para ahli merekomendasikan untuk menjaga kamar tidur Anda antara 15 derajat Celcius dan 19 derajat Celcius untuk kualitas tidur yang optimal. Jika itu terasa terlalu dingin, cobalah melapisi dengan selimut katun yang dapat bernapas alih-alih selimut sintetis yang berat yang dapat menjebak panas. Mengenakan pakaian tidur yang ringan dan menyerap kelembapan juga dapat membantu mengatur suhu tubuh sepanjang malam. Trik sederhana lainnya adalah membuka jendela untuk udara segar atau menggunakan kipas kecil untuk menjaga sirkulasi udara. Hal ini tidak hanya membantu pendinginan, tetapi juga meningkatkan kualitas udara, mengurangi resiko masalah pernapasan yang dapat mengganggu tidur. 4. Tidur dalam posisi yang salah. Kebanyakan orang tidak berpikir dua kali tentang cara mereka tidur, menganggap bahwa selama mereka merasa nyaman, mereka baik-baik saja. Namun, setelah usia 70, posisi Anda tidur dapat memiliki dampak yang jauh lebih besar pada kesehatan Anda daripada yang Anda sadari. Posisi tidur yang salah dapat menyebabkan masalah pernapasan, sirkulasi yang buruk, dan bahkan meningkatkan resiko gagal jantung atau stroke. Namun, banyak lansia tanpa sadar tidur dalam posisi yang memberikan tekanan yang tidak perlu pada tubuh mereka setiap malam. Inilah mengapa hal ini penting. Seiring bertambahnya usia, tubuh Anda secara alami mengalami perubahan dalam tonus otot, fungsi paru-paru, dan sirkulasi. Berbaring dalam posisi yang salah selama berjam-jam dapat membatasi aliran udara, mengurangi kadar oksigen dan menekan pembuluh darah utama, membuat tubuh Anda lebih sulit berfungsi dengan baik saat Anda tidur. Seiring waktu, ini dapat berkontribusi pada segalanya, mulai dari mendengkur dan sleep apnea, hingga kondisi yang lebih serius seperti ketegangan jantung di malam hari. Sebagai contoh, tidur telentang mungkin tampak seperti pilihan yang nyaman, tetapi bagi banyak lansia, itu sebenarnya salah satu posisi paling berisiko. Saat Anda berbaring telentang, gravitasi menyebabkan lidah dan jaringan lunak di tenggorokan Anda rileks dan jatuh ke belakang, sebagian menghalangi saluran udara Anda. Hal ini dapat menyebabkan sleep apnea obstruktif, suatu kondisi di mana pernapasan berulang kali berhenti dan dimulai saat tidur. Banyak orang bahkan tidak menyadari mereka mengalaminya, tetapi itu dapat secara signifikan meningkatkan resiko penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan bahkan henti jantung mendadak. Pikirkan seseorang seperti Pak Rahmat, 76 tahun, yang selalu tidur telentang. Istrinya memperhatikan bahwa ia terkadang berhenti bernapas selama beberapa detik di malam hari sebelum terengah-engah untuk mendapatkan udara. Awalnya ia mengabaikannya,
berpikir itu hanya penuaan normal. Tetapi seiring bertambahnya waktu, ia mulai terbangun dengan perasaan lelah, sakit kepala, dan kesulitan berkonsentrasi di siang hari. Ketika ia akhirnya berbicara dengan dokternya, ia mengetahui bahwa posisi tidurnya berkontribusi pada sleep apnea yang tidak terdiagnosis, memberikan tekanan pada jantungnya setiap malam. Bahkan, jika Anda tidak memiliki sleep apnea, tidur dalam posisi yang salah juga dapat mempengaruhi sirkulasi. Ketika Anda tidur di sisi kanan, penelitian menunjukkan bahwa itu memberikan tekanan ekstra pada jantung, membuatnya lebih sulit bagi darah untuk bersirkulasi secara efisien. Ini sangat memprihatinkan bagi lansia dengan kondisi jantung, karena dapat menyebabkan penumpukan cairan di paru-paru dan kaki, yang mengarah ke kondisi yang disebut gagal jantung kongestif seiring waktu. Jadi, apa posisi tidur terbaik setelah usia 70? Para ahli merekomendasikan tidur di sisi kiri jika memungkinkan. Posisi ini membantu meningkatkan sirkulasi, memungkinkan jantung memompa lebih efisien, dan bahkan membantu pencernaan bagi orang yang rentan terhadap refluks asam atau nyeri ulu hati. Tidur di sisi kiri dapat mencegah asam lambung naik ke tenggorokan, mengurangi ketidaknyamanan dan meningkatkan kualitas tidur. Jika Anda kesulitan untuk tetap di sisi Anda saat tidur, cobalah menggunakan bantal tubuh untuk mencegah Anda berguling telentang. Mengangkat kepala Anda sedikit dengan bantal yang mendukung juga dapat membantu menjaga saluran udara tetap terbuka dan mengurangi resiko gangguan pernapasan. Dan, jika Anda mengalami nyeri sendi atau kekakuan, menempatkan bantal di antara lutut Anda dapat membantu menjaga keselarasan tulang belakang dan mengurangi tekanan pada punggung bawah Anda. Kita telah membahas 4 kebiasaan tidur yang mungkin tampak tidak berbahaya, tetapi sebenarnya dapat membahayakan kesehatan Anda setelah usia 70 tahun. Mulai dari makan terlalu larut malam, hingga minum terlalu banyak cairan sebelum tidur, dari menjaga kamar Anda terlalu hangat, hingga tidur dalam posisi yang salah, setiap kebiasaan ini dapat secara diam-diam mempengaruhi jantung, kualitas tidur, dan kesejahteraan Anda secara keseluruhan. Kabar baiknya adalah, resiko-resiko ini tidak permanen. Dengan membuat penyesuaian kecil pada rutinitas malam Anda dapat meningkatkan kualitas tidur, menurunkan resiko masalah kesehatan yang serius, dan bangun dengan perasaan lebih kuat setiap pagi. Sekarang, luangkan waktu sejenak untuk merenung. Kebiasaan mana dari ini yang Anda kenali dalam rutinitas Anda sendiri? Apakah Anda sering terbangun di malam hari? Apakah Anda pernah merasa gelisah atau kepanasan saat tidur? Mungkin Anda sudah tidur telentang selama bertahun-tahun tanpa menyadari dampaknya? Apapun itu, kuncinya adalah kesadaran. Begitu Anda mengenali masalahnya, Anda dapat mengambil langkah-langkah untuk memperbaikinya. Jadi, inilah tantangan saya untuk Anda. Malam ini, perhatikan rutinitas tidur Anda. Cobalah sesuaikan salah satu kebiasaan ini dan lihat bagaimana pengaruhnya terhadap tidur Anda. Mungkin Anda akan memindahkan makan terakhir Anda sedikit lebih awal, menurunkan termostat, atau bergeser ke sisi kiri saat tidur. Bahkan satu perubahan kecil dapat membuat perbedaan besar seiring waktu.